Ya, pemirsa balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, masih barengan sama Kak Mustaqim, pendiri dari Tapak Suci di Pakistan. Tadi aku belum masuk ke Tapak Sucinya karena aku masih penasaran seperti apa sih Pakistan. Dan emang iya, seperti yang dikatakan Kak Mustaqim, bahwa lebih banyak kayak mahasiswa Indonesia ini memilih negara-negara mainstream gitu ya, seperti Madinah dan juga negara-negara lainnya. Tapi Pakistan masih sebagian kecil yang memilih untuk tinggal di Pakistan. Tapi untuk Kak Mustaqim, bisa akhirnya beradaptasi, bahkan sekarang pemirsa katanya bukan lagi beradaptasi tapi sudah bisa menikmati Pakistan, bahkan menjadi pendiri Tapak Suci di Pakistan. Bukan hanya menikmati negara yang dia kunjungi, tapi membawa Indonesia kepada negara yang ia kunjungi. Ini sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya tadi disampaikan juga bahwa di Pakistan itu aktif berbahasa Inggris dan juga Urdu. Nah, pemirsa penasaran seperti apa contohnya? Kamu Mustaqim, boleh silahkan berikan contoh sama kita ya. Sebelumnya untuk Urdu ini ya Mbak, combine antara Arab sama Inggris. Oh, Makanya kombinasi antara keduanya gitu ya. Oke. Dibilang sulit juga nggak terlalu sulit, mudah juga nggak terlalu mudah. Oke. Salah satu contohnya yang biasa dipakai bahasa Urdunya. Contohnya kalau kita bertanya apa kabar itu simple, KCO atau Kia Hale. Kia Hale. Kia Hale. Itu bertanya kabar. Ya, Kia Hale Tike. Iya, apa kabar Tike? Baik. Tike atau Tike? Aca. Tike, Aca bisa atau Tike bisa. Kadang orang Pakistan kan khasnya kalau ngomong sambil agak goyang dikit kepalanya. Iya betul. Oke, kayaknya kamu pulang ke Indonesia juga yang ada dibilang orang biasa kalau ngeliat kepalanya agak goyang itu kayak orang India gitu ya. Ada efek-efeknya gitu ya. Pakistan juga. Pakistan juga. Oh oke. Lucu ya, luar biasa. Sekarang kamu juga sudah seperti itu kah kalau conversation di sana? Ya, kadang bahasa tubuh kita ngikut sendiri, karena terbiasa di sini dengan proses adaptasi tadi. Jadi terkadang kita walaupun ngomongnya bukan bahasa Urdu, kadang kepala ikut gerak dengan sendirinya gitu. Iya, kayak otomatis gitu. Oke. Stop Kak Mustaqim, karena nanti aku bisa-bisa nggak menyelesaikan episode selanjutnya karena sudah terlalu banyak ketawa. Aku membayangkannya ini akan lucu banget gitu ya. Ternyata memang pemirsa di mana kita berada, di sanalah kita beradaptasi, dan iya, kita akan menjadi siapa kita yang ada di lingkungan itu. Jadi ini sebenarnya jadi satu pola parenting buat Anda para orang tua, di mana ciptakanlah lingkungan yang memang Anda harapkan untuk anak-anak Anda gitu ya. Karena kita bisa lihat orang dewasa yang berkunjung ke negara lain saja untuk beberapa tahun bisa terikut gitu ya dengan budaya yang biasa ada di sana. Nah, Kak Mustaqim, di sana kamu bahkan tadi katakan bukan hanya beradaptasi, tapi sudah bisa menikmati. Dan akhirnya kamu menjadi pendiri Tapak Suci di sana. Apa yang membuat kamu tertarik untuk membangun atau mendirikan Tapak Suci di Pakistan? Oke, pertama memang saya aktif di Tapak Suci dari sebelum saya mondok di pesantren. Jadi saya punya tekad, ya saya masuk Tapak Suci itu kelas 6 SD. Kemudian masuk di pesantren Gontor, 6 tahun di sana. Kemudian saya punya tekad, kuliah nanti saya mau di luar negeri dan saya akan bikin Tapak Suci di mana ya kalau negara itu yang memang betul-betul belum ada Tapak Suci. Dan qadarullah saya bisa ke Pakistan. Motivasi terbesar saya itu tadi, apa yang sudah saya rencanakan di masa lalu, khususnya ketika saya mondok di Gontor, saya mau bikin Tapak Suci, maka saya tidak boleh melepaskan gitu. Walaupun ketika saya pertama kali ke Pakistan, teman Tapak Suci itu cuma ada 4 orang yang dari mahasiswa. Awal-awal kita bangun Tapak Suci di sini. Dan alhamdulillah dari 4 orang itu sekarang kita punya beberapa murid yang orang Pakistan dan beberapa murid orang Thailand juga ini uniknya. Wow. Kalaupun di Pakistan kita punya murid orang Thailand. Ya. Baik. Nah, tapi kenapa kemudian kamu sangat tertarik dengan Tapak Suci? Apakah memang keluarga kamu ini keluarga yang sudah pandai melakukan Tapak Suci atau seperti apa? Sehingga kamu bahkan dari SD tadi ya kamu sampaikan sudah melakukan aktivitas Tapak Suci. Yang sejauh ini yang saya pahami, Tapak Suci betul-betul bela diri yang bersih dari kesyirikan. Jadi tauhidnya itu diutamakan.
menjunjung tinggi Islam. Oke. Wow, ya ini juga baru saya ketahui gitu ya, di mana ini jadi pertimbangan yang namanya ilmu bela diri juga harus kita pastikan bahwa ilmu yang kita pelajari ini jauh dari syirik gitu ya. Bagaimana kamu menyadari ketika kamu belajar tapak suci, kamu Mustaqim, ini jauh nih dari syirik, ini bagus nih menjunjung tinggi ketauhidan. Dari mana nilai-nilai tersebut bisa kamu Mustaqim dapatkan? Untuk masalah tauhid betul-betul dijunjung tinggi di tapak suci, karena setiap sebelum latihan kita membacakan 6 ikrar siswa tapak suci, yang mana nomor satunya itu yaitu setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Kata-kata karena Allah semata di sini betul-betul menunjukkan ketauhidan sebagai pesilat tapak suci. Jadi kita beribadah untuk siapa, karena siapa, mengapa, dan pada intinya itu karena Allah semata, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dari ikrar ini saya pahami betul-betul tauhid nomor 1 di dalam tapak suci, dan juga syahadat selalu diucapkan setiap sebelum memulai latihan dan juga setelah latihan. Dan ini saya tidak tahu di perguruan lain ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, saya bukan mengeklaim di tempat lain tidak bertauhid ya, tapi di tapak suci terlihat gitu. Tauhidnya seperti apa itu terlihat, dan tidak ada ritual-ritual yang melenceng ya, entah itu bacaan-bacaan apa yang memang tidak ada tuntunannya dalam Islam, itu alhamdulillah tidak ada di tapak suci. Oke, jadi benar-benar tapak suci adalah satu wadah yang menurut kamu Mustaqim, di mana kita memiliki harapan untuk bisa ilmu bela diri dan bisa tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di tapak suci ini gitu ya, dan bahkan semakin bukan hanya ingin membela diri karena kita ingin menang dari orang lain, tapi berlindung begitu ya, dan berlindungnya lagi-lagi kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang hanya bisa melindungi kita begitu ya Kak Mustaqim. Sehingga itulah pemirsa kenapa Kak Mustaqim sangat mencintai tapak suci ini, karena beliau menganggap bahwa tapak suci ini bukan hanya kemudian jadi satu wadah membela diri, tapi bagaimana menyadari bahwa segalanya tidak akan bisa dimiliki tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan kemudian dari tekad inilah, dari pengalaman inilah yang membawa Kak Mustaqim ke Pakistan untuk juga kemudian memperkenalkan tapak suci. Nah, sebelumnya di Pakistan sendiri ada ilmu bela dirinya ini macam-macam apa saja, dan bagaimana kemudian Kak Mustaqim bisa yakin bahwa tapak suci bisa diterima juga di negara Pakistan? Kalau untuk di Pakistan sendiri, yang sejauh ini saya pahami ada namanya olahraga tradisional ya, kabadi. Okay. Kabadi semacam gulat gitu, tapi emang khas lokal sini. Dan untuk yang lain udah banyak bela diri yang dari negara lain masuk, yang memang lebih umum ya, lebih terkenal lah ya, seperti karate, taekwondo, kemudian Shaolin, wushu. Tapi untuk pencak silat sudah masuk ke Pakistan ini, seingat saya kurang lebih di tahun 2009 atau 2010. Hanya saja pencak silat yang masuk ke Pakistan adalah yang dari Singapura, aliran silat dari Singapura. Makanya saya punya tekad kuat untuk mengembangkan pencak silat yang asli dari Indonesia. Salah satunya ya tapak suci yang saya tekuni. Gitu. Dan alhamdulillah sangat diterima di Pakistan ini, karena ketika pernah kita menampilkan beberapa pertunjukan di kampus yang ditonton oleh dosen, oleh mahasiswa lokal, dan yang non lokal seperti Afghanistan dan Turki dan lain-lain, itu mereka sangat mengapresiasi. Nah, ketika nonton pertunjukan kami itu, antusiasnya Masya Allah luar biasa sekali itu. Oke, dan ini juga menjadi hasil yang sebenarnya tidak disangka-sangka ya oleh Kak Mustaqim, ternyata orang-orang bisa menerima tapak suci. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa kemudian Kak Mustaqim memulai membangun si tapak suci ini di Pakistan. Kan nggak mungkin langsung membuat brosur terima pendaftaran yang ingin belajar tapak suci gitu ya, sementara orang sendiri nggak tahu apa itu tapak suci di Pakistan, belum familiar dengan itu. Jadi bagaimana cara Kak Mustaqim memperkenalkan tapak suci di negara Pakistan? Kita akan simak ceritanya pemirsa usai jeda di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan kami.